Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazid wa ba'd. Ayuhal ikhwah wal abana wal ahibba, a'azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa memasuki hari yang ketujuh dari bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dan insyaallah di pertemuan kita di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah dua pertemuan kita bacakan. Namun sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mungkin di antara kalian ada yang bisa merangkum ataukah meringkas di antara adab-adab yang selayaknya dan sepantasnya seorang murid miliki terhadap gurunya. Fadhal. Yang hadir kemarin, Ahmad. Tidak mencatat. Hatsin mana? Betul. Ringkasan saja. Masa ndak ada yang nyantol biar 1, 2. Muawiyah. Muhammad Nuh. Nah, yang kemarin disampaikan di antaranya apa? Ya, mungkin yang tidak hadir bisa jawab. Kamil, yang tidak hadir kemarin. Menghormati guru,
Cara menghormatinya bagaimana? Yang tidak hadir kemarin bisa jawab. Yang hadir tidak bisa. Nah, di antara cara menghormati itu bagaimana? Apalagi? Nah, jadi ada beberapa poin yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Naam. Kemudian berikutnya kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hal min alamati huduril qalbi taskhisul ain? Apakah termasuk tanda hadirnya hati, hadirnya pikiran adalah ketika mata terbuka? Ya, mata terbuka, perhatian kepada gurunya. La laisa minal alamat. Kata beliau, itu bukan tanda. Walakinnahu qad yakunu qarinah. Namun itu kadang-kadang menjadi qarinah. Ya. Kadang-kadang itu menjadi qarinah. Menjadi qarinah kalau orang itu perhatian. Itu dengan pandangan matanya. Ya. Pandangan matanya terbuka lalu tertuju kepada gurunya, bukan kepada yang lain. Ya. Naam, memperhatikan yang lain. Berikutnya adalah husnul adab fi tasaffuhi al-kitab amamahu. Baiknya adab ketika membuka kitab di hadapan guru. Naam. Baiknya adab ketika membuka kitab di hadapan guru. Wa ma'al kitab, dan bagus adabnya bersama kitabnya. Secara ringkas beliau terangkan di sini, idza tasaffahtal kitaba tasfahu birifqin li alla yatamazzaq. Kalau antum atau anda membuka kitab, bukalah dengan rifq, dengan lemah lembut, ya. Naam, agar supaya tidak sobek. Nah, jangan dibuka kayak, ya, buka koran ataukah buku-buku yang naam bukan berisi ilmu, sehingga memudahkan kertas dari buku itu bisa sobek. Apalagi kalau yang kita miliki itu adalah, ya, kitab-kitab yang cetakan murah. Seperti cetakan Mesir, itu kertasnya agak kasar, ya, dan memang harganya lebih murah. Nah, itu gampang sekali sobek. Kalau dibuka dengan keras, ya, itu gampang sobek. Nah, wa tarkul tatawul wa mulmarah amamahu. Kemudian meninggalkan at-tatawul. Tatawul ini bisa bermakna berpanjang lebar, bisa bermakna, ya, angkuh. Wal mumarah amamahu, dan berbantah-bantahan di depan guru, ya, berbantah-bantahan di depan guru. Nah, karena kadang-kadang ada orang tipenya ya suka berbantah-bantahan, perkara yang sudah jelas, ya, kemudian jadikan sebagai perkara yang tidak jelas, akhirnya diperdebatkan, ya.
diperdebatkan dan saling bantah-membantah antara dia dengan temannya. Naam. Tidak semua penjelasan dari Syekh kita bacakan. Kita ringkas-ringkas saja ya. Menjadi inti-inti dari adab ini yang kita ambil. Kemudian kadzalika adamut taqaddumi alaihi bi kalamin aw masirin. Demikian pula termasuk adab seorang murid tidak mendahului guru berjalan dan juga berkata-kata. Bi kalamin aw masirin. Bi kalamin ini dengan berbicara, tidak mendahului guru ketika berbicara dan juga ya ketika berjalan. Allahul musta'an. Hadza da'un 'indakum mawjud. Allahul musta'an. Allah adalah tempat kita meminta bantuan. Ini adalah penyakit yang ada di sisi kalian, kata beliau. Ya, ini yang ada di sisi orang-orang yang belajar di hadapan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ahyanan ba'dukum yujibu qabla an atakallama ma'ah. Kadang-kadang kata beliau sebagian kalian memberikan jawaban ya sebelum aku bertanya ataukah berbicara kepadanya. Nah, jadi sebelum berbicara gurunya kepada dia sudah ngomong, sudah komentar ya, bahkan sudah memberikan jawaban. Ataukah bisa bermakna bahwa bukan dia yang ditanya kemudian dia yang memberikan jawaban ya. Kadang-kadang juga seperti itu. Ada murid yang ditunjuk, kamu menjawab. Ya, jawablah pertanyaan seperti ini. Tapi yang lain yang menjawabnya sebelum dilemparkan jawaban itu ya. Beda kalau gurunya mengatakan siapa yang bisa jawab. Nah, maka silahkan yang bisa menjawab angkat tangan. Tapi sebelum diserahkan seperti itu, ya, Anda belum dipersilahkan untuk menjawab, maka jangan menjawab. Nah, au masir ataukah mendahului guru ketika berjalan. Aidan hadza su'u adab. Ini juga termasuk kurang adab, ya. Ini juga termasuk kurang adab. Nah, ini jadi diingatkan lagi anak-anakku sekalian, terkhusus yang kecil-kecil itu kalau ba'da asar, naam, itu jangan berlomba-lomba untuk turun, ya kan? Biasanya kalau sudah salam sholat asar, Anda perhatikan, itu mereka sudah saling pandang memandang. Mana atau siapa kira-kira yang pertama berdiri? Kalau sudah ada yang berdiri satu, sudah serentak berdiri semua dan lari turun, ya kan? Ya enggak? Ya, Said. Ya. Nah, yang kadang-kadang gurunya pun di depan langsung dilumbai. Nah, bahkan ditabrak, ya. Karena mau duluan ke bawah. Ya, pelan-pelan saja. Nah, pelan-pelan. Apalagi ketika hendak masuk masjid ataukah hendak masuk dalam sholat, jangan tergesa-gesa, jangan lari, jangan baku lomba satu dengan lainnya. Ya. Nah, bisakinah. Nah, wa yaqulu aidan, dan juga beliau mengatakan, ini Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan, oh iksaril kalami indah, ataukah banyak-banyak ngomong di sisi guru atau di hadapan guru. Nah, al-majalis takhtalifu idza kana majlisu ilmin wa majlisu jiddin fala tukthir. Majlis-majlis itu beda-beda, ya. Kalau majlis itu adalah majlis ilmu, majlis yang seorang harus bersungguh-sungguh, maka la tuksir, jangan banyak-banyak bertanya, ya. Jangan banyak-banyak bertanya. Lakin idza kana al-makanu nuzhah fa hadza la ba'sa
la ba'sa an ya'tiya ahadun yukthirul kalam wa yuwassi' sadra asy-syaikh wa sadral hadirina ma fi mani'. Akan tetapi kalau tempatnya adalah tempat mungkin ya tamasya, na'am, anak-anak diajak untuk jalan-jalan refreshing, ya tempat-tempat tamasya, ya maka tidak mengapa seseorang itu banyak berbicara, banyak ngomong untuk yuwassi' sadra syaikh, untuk melapangkan dada gurunya, ya. Mungkin kalau di pondok ataukah di kelas tegang menghadapi murid-murid, maka ketika tamasya ya tidak apa-apa, ngobrol biasa, ya. Sehingga gurunya merasa terhibur dengan itu. Wasadrul hadirina, juga melapangkan dada orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Kadzalika aidan au madakhilatahu fi hadithihi wa darsihi bi kalamin minki. Dan juga termasuk dalam hal ini, ya, jangan banyak ngomong kemudian masuk dalam pembicaraan guru ataukah dalam pelajarannya, ya. Gurunya lagi ngomong, langsung ada yang memotong, ataukah istilah kita apa? Codok. Ya. Naam. Yakni asy-syaikh yatakallam mustamirun fi kalamih fatati anta wa tadkhul fihi litaqta al-kalama. Hadza la yasih. La fi darsi wa la fi kharij dars. Yaitu ketika guru bicara, ketika guru ngomong dan terus dalam pembicaraannya, omongannya, tiba-tiba kamu datang dan langsung kamu masuk, memotong dan memutus pembicaraannya, ya, ini tidak benar, tidak dalam pelajaran, tidak pula di luar pelajaran, ya, baik di kelas ataukah di masjid ataukah ketika tamasya, jangan seperti itu. Gurunya lagi ngomong, langsung kamu datang memotong pembicaraannya. Lianna hadza su'u adabin, karena sikap seperti ini termasuk su'u adab, ya, kurang adab. Kalau bahasa kita, bahasa terjemahan kita kurang ajar itu. Tapi itu kurang ajar itu kan kasar, ya. Kasar. Ini kurang beradab. Awi ilhah alaihi fi jawabin, ataukah merengek-rengek, mengemis untuk dijawab pertanyaannya. Ketika dia bertanya, minta terus supaya gurunya menjawab, ya. Tidak memberikan uzur kepada guru untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Idza sa'ala asy-syaikh qala ya syekh antadir mi'ad, qala antadir. Kalau dia bertanya kepada gurunya, dia mengatakan, ya syekh, saya tunggu jawabanmu. Dia ulang-ulangi seperti itu, saya tunggu jawabanmu. Jadi yang seperti ini juga, ya, keluar dari adab. Naam. Hada aidan ghalatun. Jadi ini juga termasuk perkara yang ghalat, keliru. Mutajanniban al-iktsara minas su'al, menjauhi banyak-banyak bertanya. Menjauhi banyak-banyak bertanya. Lianna ba'dhan nas yuhibbul iktsara minas su'al, karena sebagian orang senang banyak bertanya. Ya. Senang kalau dia diberikan kesempatan untuk bertanya dan banyak-banyak dalam bertanya. Wa qad yakunu fi ghairi mawdu'id dars, dan kadang-kadang pertanyaannya itu di luar pembahasan pelajaran. Ya. Pelajarannya membahas perkara ini, pertanyaannya yang perkara itu. Tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Fayaqulu syekh la tuktsir, maka syekh mengatakan jangan banyak-banyak bertanya. Ini jangan terlalu banyak bertanya. La siyama ma'a syuhudil mala'i, terlebih lagi kalau di hadapan khalayak ramai, banyak orang. Naam, fa inna hadza yujibu lakal gurur walahul malal, karena yang seperti ini mengharuskan kamu tertipu, ya. Bisa saja kamu merasa bahwa
saya yang paling banyak bertanya, saya yang paling berani, tidak ada yang lain yang berani bertanya seperti saya. Dan ini membuat gurumu bosan pada akhirnya. Kata Syekh rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sahih, ini benar. Masalan, fi majlisin kabirin tas'alu ba'dun nas hatta idza jalasu 'ala al-ma'idati aktsarul as'ilah hatta hadza yas'al fa idza intaha sa'al al-akhar fa idza intaha sa'al tsalits. Misalnya kata beliau, ya, ketika ada majlis yang besar, sebagian orang bertanya, ya, hatta idza jalasu 'alal ma'idah, sampai pun mereka berada di, ya, tempat makan, sudah berada di meja makan, ini hendak makan, masih ada sebagian orang itu suka bertanya, padahal ini lagi mau makan, ini gurunya mau makan ditanya, ya. Nah, hada yas'al, orang ini bertanya, fa idzan taha salal akhar, kalau sudah selesai bertanya, bertanya lagi orang kedua. Fa idzan taha salal tsalits, kalau sudah orang kedua, bertanya lagi orang ketiga. Nah, wa hakadha, dan demikian seterusnya. Hatta yakhruja asy-syaikhu wa lam ya'kul at-ta'am wa haula'i mustarihin, sampai syekh ini atau guru ini keluar dari ruang makan dalam keadaan belum selesai makan, karena ditanya terus, ya, ditanya terus dan diminta untuk menjawab, sementara mereka, ya, enak, senang karena dijawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama dijawab, kedua dijawab, orang ketiga juga demikian. Tapi syekhnya, ya, selesai menjawab, mereka juga, ya, sudah selesai makan, syekhnya belum makan. Nah, ini di antara adab-adab yang sudah dibacakan pada pertemuan yang pertama, ya. Kemudian berikutnya, la tunadihi bismihi mujarrada. Ini adab berikutnya. Jangan kamu panggil gurumu dengan namanya. Ya, dengan namanya. Jadi yang kecil-kecil, sekalipun yang mengajar kalian itu adalah kakak-kakak kalian, jangan panggil seperti temannya sendiri. Ya. Nah, ya, kalau tidak panggil ustadz, ya panggil kakak, begitu. Jangan langsung namanya. Ya. Umpama belum datang kakaknya untuk mengajar, langsung datang ke rumahnya, langsung panggil namanya. Ya. Kalau dulu waktu masih ada abda itu sering, ya, datang ke rumah, panggil. Panggilnya apa? Abda. Nah. Tidak panggil kakak, langsung namanya. Ini anak kecil yang panggil. Nah, jadi sekarang ada beberapa orang kakak-kakak kalian yang mengajari kalian, jangan langsung panggil namanya, ya. Ya. Nah, jangan langsung panggil namanya. Ya, karena itu tidak termasuk adab. Nah, aw ma'ala qabihi, ataukah dengan lakopnya. Ya, kaqaulika, seperti ucapan kamu, ya Syekh fulan. Naam. Wahai guru fulan. Naam. Wahai guru fulan. Jadi fulan itu masih disebut nama, begitu. Masih menyebut namanya. Walaupun disertakan dengan lakop, ini juga dianggap oleh Syekh Bakar Abu Zaid termasuk kurang adab. Bal qul ya syaikhi, bahkan hendaknya kalian mengatakan ya syaikhi, wahai guruku, itu. Wahai guruku. Jadi jangan disebut namanya. Ya. Jangan disebut namanya. Oh ya syekhana.
Fala tusammih, jangan sebut nama gurumu itu. Fa innahu arfa'u fil adab, karena ini termasuk ya setinggi-tinggi adab, semulia-mulia adab. Nah, wala tukhatibuhu bi ta'il khitab, dan jangan kamu berbicara kepada gurumu dengan tak khitab, dengan mengatakan anta, kamu. Nah, dengan mengatakan kamu. Au tunadihi min bu'din min ghairi ittirar, ataukah kamu panggil gurumu dari jauh, diteriaki gurunya dari jauh, ya. Nah, tanpa terpaksa. Berarti kalau terpaksa itu boleh, dan nanti akan diterangkan contoh terpaksa itu bagaimana. Nah, subhanallah, hadza itabul an. Maha suci Allah, ini adalah itabul an, teguran sekarang, yaitu la tunadihi bismihi, jangan kamu panggil gurumu dengan namanya langsung, jangan, ya. Nah, dan siapapun yang mengajar kalian, ya, dari kakak kelas kalian, itu diperlakukan sebagai guru, ya. Nah, la taqul ya Muhammad, ya Abdullah, ya Ali mujarrada. Nah, jadi jangan kalian mengatakan ya Muhammad, ya Abdullah, ya Ali seperti itu langsung, ya. Nah, atau kalian diajar sama kakak Ahmad, ya, langsung panggil ya Ahmad, atau ya Ayub, atau yang lain-lainnya, jangan, ya, dihindari itu. Nah, ini jadi terhadap orang yang mengajari kita itu kan kebaikannya luar biasa, ya, kebaikannya untuk kita dan juga untuk orang lain, untuk anak-anak kita, karena ilmu yang kita dapatkan dan kita pelajari dari dia nanti kita akan transfer juga, ya, ke adik-adik ataukah ke anak-anak nantinya. Nah, aw ma'alaqabihi mislu ya Syekh Muhammad, ya Syekh Abdullah, la tafal, ataukah dengan lakabnya, itu juga tak boleh. Tapi contohnya tadi hendaknya mengatakan apa? Ya Syekhi, wahai guruku, ya, ataukah wahai ustadku. Tidak usah sebut namanya, ustad siapa aja, ya. Fala tusammih, jangan sebut nama. Fa innahu arfa'u fil adab, karena ini dari sisi adab itu lebih mulia, ya. Naam, lebih tinggi. Naam. Nah, bagaimana kalau ada seorang menyebut nama ayahnya tapi bukan memanggil, hanya dalam rangka memberitakan ucapan ayahnya, sebagaimana yang terjadi pada para sahabat. Kita perhatikan dalam kitab-kitab hadis, Abdullah bin Umar itu kadang-kadang ketika menyampaikan hadis yang datang dari ayahnya, beliau mengatakan qala Umar. Ya, enggak pernah kalian dapati? Ini Ibnu Umar yang berkata, qala Umar, telah berkata Umar. Padahal Umar itu adalah ayahnya. Dalam menyampaikan hadis berarti ini gurunya, ya. Nah, maka ini tentu lebih ringan, lebih enteng dibandingkan memanggil. Jadi Ibnu Umar di sini, yakni Abdullah bin Umar dalam hal ini bukan memanggil ayahnya, tapi apa? Beliau menyampaikan bahwa Umar telah menyampaikan hadis seperti ini. Nah, apalagi ayahnya mungkin masyhur dengan ilmu hadis, ya, tentu menyampaikan seperti itu. Maka ini berbeda dengan memanggil, ya. Adapun memanggil, jangan memanggil guru atau yang lebih tua ataukah juga orang tua, ya, dengan namanya, ya.
Nah, dengan namanya. Jadi Ibnu Umar menyampaikan seperti itu, ini adalah dalam rangka pengkhabaran, mengkhabarkan bahwa Umar telah menyampaikan hadis seperti ini, bukan memanggil ayahnya. Ya. Bukan memanggil ayahnya. Ini harus dibedakan. Yaqulu wala tukhatibuhu bita'il khitab. Nah. Kemudian beliau mengatakan, yakni Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, jangan kamu panggil gurumu dengan ta khitab. Kaifa taqul? Bagaimana kamu katakan? Yani la taqul qulta anta kadza wa kadza. Ini jangan kamu berkata kepada gurumu, qulta anta kadza wa kadza. Kamu telah berkata demikian dan demikian. Kamu telah berkata demikian dan demikian. Qulta fid darsil madhi. Kamu telah berkata pada pelajaran yang sudah lewat. Kada wa kada, demikian dan demikian. Lianna hadza fihi isa'atu wa su'u adabin. Karena ini adalah menunjukkan ya perbuatan buruk dan jeleknya adab seorang murid kepada gurunya. Nah, kalau begitu apa yang seharusnya dikatakan oleh murid? Di sini beliau membimbing, taqulu qulna kadza marra alaina kada wa kada. Kamu berkata kepada gurumu, kita telah jelaskan seperti ini. Ya. Telah lewat pada pelajaran yang lalu seperti ini. Itu yang adab. Ya. Jadi jangan kamu katakan kamu telah berkata demikian pada pelajaran yang lalu. Nah. Ini. Wala tunadi min bu'din, dan jangan kamu panggil gurumu dari jarak yang jauh. Min aqsa syari', ya fulan. Dari ujung jalan sana kamu panggil, wahai fulan. Ya. Sudah panggil gurunya dengan namanya, itu pun dari jarak yang jauh. La yasluh illa min darurah. Tidak pantas murid memanggil gurunya dari arah yang jauh kecuali darurat. Fa in kana hunaka darurah bihaitsu yakunu alaihi khatarun huwa amamahu hafrah, amamahu sayyarat. Kalau di sana ada bahaya, ya, seperti murid ini melihat gurunya di dekatnya ada lubang, ya, ataukah parit, selokan, ya, mungkin gurunya asyik nelpon atau bagaimana ngobrol sampai tidak tahu kalau di dekatnya ada parit atau lubang ataukah, ya, yang semisalnya, atau ada mobil mau lewat, naam, amamahu asya' khatarah alaihihu, di depan dia atau dekat gurunya ada bahaya yang akan menimpanya. Huna la ba'sa an tunadi min ba'id. Maka pada saat seperti ini tidak mengapa murid itu berteriak memanggil gurunya dari jauh. Karena apa? Darurat, ya. Nah, darurat. Adapun kalau dari jarak yang dekat, ya, naam, maka tentu dengan adab yang sudah kita terangkan tadi. Dari area yang jauh tidak boleh kecuali darurat. Ada dalil dari Al-Quran. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, bagaimana harus beradab kepada guru besar yang mengajari kebaikan kepada manusia, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, gurunya para guru. Naam, ustadznya para ustadz, mubaliknya para mubalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajari kita bagaimana beradab kepada beliau. Di dalam surah An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." La taj'alu du'a'ar rasul. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasulullah bainakum, di antara kalian, ka du'a'i ba'dikum ba'dha, sama seperti panggilan sebagian kalian terhadap yang lainnya. Ini dua penafsiran. Ya, perhatikan dua penafsiran ini tentang ayat ini.
Yang pertama, la tunaduhu bismihi. Jangan kalian memanggil Rasulullah dengan namanya. Ya. Dia mengatakan ya Muhammad. Ya. Karena orang Arab Badui yang mereka itu jauh dari majelis ilmu, tidak tahu adab memanggil Rasulullah itu. Naam, mereka biasanya memanggil Rasulullah dengan namanya, ya Muhammad. Adapun para sahabat memanggil Rasulullah dengan panggilan ya Rasulullah ataukah ya Nabi Allah. Nah, jadi makna yang pertama, la tunaduhu bismihi, jangan kalian memanggil Rasulullah dengan namanya. Kama yunadi ba'dikum ba'dha, sebagaimana sebagian kalian memanggil yang lainnya. Ya. Sebagian sahabat memanggil sahabat yang lain. Jangan samakan ya memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Yang kedua, la taj'alu du'aahu iyyakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Nah, jangan kalian menjadikan panggilan Rasulullah kepada kalian sama panggilan sebagian kalian terhadap yang lain. Ini jangan samakan ketika Rasulullah memanggil kalian sama dengan orang lain memanggil kalian. Jadi jangan disamakan begitu. Ini makna yang kedua. Bal alaikum an tujibuhu, bahkan wajib kalian menjawab panggilan Rasulullah itu. Jadi kalau Rasulullah yang memanggil, nah, berdiri, 3 orang berdiri. Yusha, ini yang depannya, belakang. Berdiri. Nah. Mau kemana? Situ saja, situ. Berdiri saja ya, supaya sehat. Bal alaikum an tujibuhu, bahkan kalian wajib menjawab panggilan Rasulullah. Tamtasilu amrohu, kalian mengerjakan perintah Rasulullah. Wa tajtanibu nahyahu, dan menjauhi larangannya. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan selain beliau. Fa ghairuhu, selain Rasulullah, inda'aka in syi'ta ajibta wa in syi'ta lam tajib. Selain Rasulullah, kalau panggil kamu boleh menjawabnya, juga boleh tidak menjawabnya. Ini terserah kamu. Tapi kalau Rasulullah yang memanggil, harus dijawab begitu. Harus dijabahi. Ini makna yang kedua dari ayat di atas, ya. Nah, lakin dan Nabi SAW idza da'aka yajibu an tujibahu. Akan tetapi Nabi SAW apabila Nabi memanggil kamu, maka wajib kamu penuhi panggilannya. Lidzalika qala ulama, karena itulah para ulama mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza da'a insanan wa huwa fi salatin wajib alaihi ayyujibahu walau qata'aha. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memanggil seseorang dalam keadaan dia salat, ini sudah dalam keadaan orang salat dipanggil Rasulullah, wajib alaihi ayyujibahu, wajib dia menjawab. Sampai para ulama ngomong seperti itu. Walau qata'aha, walaupun dengan memutuskan salatnya. Itu menunjukkan wajibnya memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang lain dari kalangan sahabat. Ya. Terserah orang yang dipanggil mau menjawab atau tidak. Tapi kalau Rasulullah yang memanggil, wajib dijawab. Nah. Ini jadi makna dari ayat di atas ada 2. Coba Fatir ulangi. Yang pertama apa maknanya? Jangan memanggil Rasulullah dengan namanya. Seperti kalian memanggil teman kalian sendiri. Ya kan? Nah, jadi perhatikan ayatnya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum
ka du'ai ba'dikum ba'dha. Ini makna yang pertama. Jangan kalian memanggil Rasulullah langsung dengan namanya, seperti kalian saling memanggil dengan yang lain. Nah, berarti panggilan kepada Rasulullah itu ada panggilan khusus. Tidak boleh menyamakan panggilannya sama dengan memanggil orang lain. Makna yang kedua, apa makna yang kedua? Dan ini poin penting ini untuk kita pahami di sore hari ini. Yang kedua apa? Makna yang kedua atau penafsiran yang kedua? Siapa yang tahu? Ibrahim. Jangan menyamakan panggilan Nabi dengan panggilan orang lain. Maksudnya bagaimana? Jangan menyamakan panggilan Nabi dengan panggilan orang lain. Berarti dalam hal ini Nabi yang memanggil atau yang dipanggil? Kalau yang tadi kan jelas Nabi yang dipanggil. Jangan kalian memanggil Nabi sama seperti memanggil yang lainnya. Kalau yang kedua, yang memanggil siapa? Orang. Yang dipanggil? Rasul yang memanggil. Berarti jangan menyamakan panggilan Rasulullah ketika memanggil kita dengan panggilan orang lain. Ya. Begitu? Nah, kalau Rasulullah memanggil, wajib dipenuhi. Kalau orang lain, kalau kita memenuhinya silahkan, kalau tidak ya tidak. Ini penafsiran yang kedua, ya, dari ayat tadi. Jadi, na'am, diperhatikan ayatnya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Karena itu pula terkait dengan ayat ini, sebagian ulama menjelaskan ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang beberapa pertanyaan, diantaranya adalah menanyakan tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Di situ kan malaikat Jibril memanggil Rasulullah dengan panggilan apa? Dengan panggilan apa? Ahmad. Ya, Muhammad. Langsung namanya Rasulullah kan? Iya. Jadi orang yang datang itu dalam postur manusia, sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, itu ternyata malaikat Jibril. Tapi kenapa malaikat Jibril ketika itu memanggil Rasulullah dengan panggilan ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ya kan? Tidak mengatakan ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Apakah itu dikatakan bahwa malaikat Jibril tidak beradab? Nah, ini dibahas oleh para ulama terkait dengan adab tadi ini dan terkait dengan ayat tadi. Maka para ulama kita menerangkan bahwa ya, ada beberapa alasan kenapa malaikat Jibril menggunakan ya panggilan itu ya Muhammad. Yang pertama, ini yang paling jelas, adalah untuk menyamarkan diri beliau. Ya, untuk menyamarkan diri beliau supaya tidak diketahui. Itu menyamar. Dan di akhir hadis kan ketika Umar ditanya atadri manis sa'il, wahai Umar, apa kamu tahu yang bertanya tadi? Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu adalah Jibril
mengajari perkara agama kalian. Jadi untuk menyamarkan diri beliau memanggil Rasulullah dengan panggilan ya Muhammad. Jadi dihukumi seolah-olah dia tidak pernah belajar adab dan seterusnya, menyamar. Alasan berikutnya, kenapa sampai malaikat Jibril memanggil Rasul dengan panggilan tersebut, padahal Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sebelum turun ayat ini. Itu pendapat kedua. Ya. Jadi malaikat Jibril datang dan langsung memanggil nama beliau dengan ya Muhammad sebelum turun ayat ini. Pendapat ketiga, bahwa para malaikat tidak terkena dalam khitab ayat ini. La taj'alu du'a ar-rasul, itu para malaikat tidak terkena dengan khitab ini. Jangan ilmu yang ditransfer itu memiliki berkah dan berguna pada diri kita di dunia dan di akhirat, tentu harus dengan adab, ya. Nah, naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.